Halo guys, hari ini aku ingin membahas tentang pengalaman S2 aku. Jadi S2 aku kan udah selesai. Terus aku tuh punya buku yang namanya Atomic Habit lah gitu. Itu bagus banget, itu kayak merubah pikiran kita gitu, yang kayak untuk hari-hari self care kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi mumet, kalian baca itu deh, itu bagus banget gitu. Jadi kemarin aku ada di DM kayaknya dari Bandung ya, akun Bandung kan, dia nanya, "Kak sering baca buku apa?" gitu. Aku bilang Atomic Habit katanya. Terus, "Kak, kira-kira ada buku yang bisa disumbangkan nggak?" gitu. Aku bilang, "Wah, apa ya? Kayaknya banyak deh." gitu. Terus katanya, "Ya udah Kak, kirim ke Bandung." Ya, jadi aku emang lagi packing buat kirim ke Bandung. Nah, tapi itu buku Atomic Habit itu bagus banget gitu. Jadi kalian harus coba baca gitu, baca buku. Ternyata baca buku itu bisa enakan baca buku daripada Google. Kalau Google kan jujur aja ya, kalau misalnya buku itu kayak cepat nyerap gitu. Kalau Google kayaknya agak kurang pas aja kali ya gitu. Karena kalau misalnya kayak buku tuh dia lebih banyak kata-kata yang diciptakan kan. Jadi memang mungkin ada beberapa aspek bahasa yang bagus gitu, yang benar-benar kayak, oh iya, kita harus menciptakan interest kita terhadap sesuatu gitu, interest yang mengandung banyak kata gitu, banyak bahasa gitu yang kita ciptakan, kita bisa baca gitu. Oh iya, jadi kemarin juga aku ditanya tuh, kenapa sih masuk partai? Jadi aku tuh masuk partai itu adalah sebuah tujuan yang memang aku suka berpartai gitu. Aku suka berpolitik karena politik itu menciptakan dinamis yang baru gitu, melahirkan pembaruan gitu. Jadi memang ya seperti itu gitu. Anak muda kok berpolitik, anak muda itu harusnya gini, nggak perlu berpolitik, itu harus anak itu harus orang tua aja gitu. Gak mau, politik itu bagus gitu. Apa sih gitu, kalian tuh harus belajar berpolitik. Karena kalau misalnya kalian tidak tahu politik gitu, kalian akan melahirkan orang-orang yang nggak berkompeten gitu. Makanya politik itu belajar sih sebenarnya. Jadi ketika ada orang politik yang kalian pikir orang berpolitik tuh cuma banyak ngomong aja gitu, nggak yudikatif apa gitu, nggak usah coba deh, karena masing-masing individu itu beda-beda ya. Jadi masing-masing individu itu beda-beda gitu. Kita harus melihat sesuatu dari sisi positif, kakak. Jangan sampai kita meracuni diri kita dengan sisi negatif kita gitu. Jadi harus sayangi diri kalian, stay thinking positif terhadap apapun gitu. Apapun itu di hidup kalian harus menciptakan sisi positif. Mungkin kita kembali lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Dalam artian ketika kita plan A nggak bisa, ya udah kita plan B mungkin tunggu waktu lagi gitu. Jadi kita harus tetap stay positif terhadap apapun gitu. Jadi tetap semangat gitu. Jadi jangan sampai anak muda itu pantang semangat ya, karena anak muda itu adalah mimpi buat masa depan gitu. Apalagi ya, mau dibahas tentang apa lagi ya? Kita bahas tentang zodiak. Aku nggak percaya zodiak banget sih. Apalagi ya, zodiak itu mungkin hanya beberapa persen aja yang benar ya. Kalau misalnya kayak full percaya juga enggak sih. Golongan darah juga enggak sih. Apalagi yang kita bahas ya, partai juga mau bahas apa, partai. Oh iya, kemarin aku dengar partai PKS sudah mulai deklarasi Pak Anies.
bagus. Hari ini aku lagi aku lagi pulang ke rumah. Setelah aku berurusan di luar banyak banget dan udah selesai. Jadi aku bikin podcast. Yeay. Anak muda harus berani mengambil keputusan lah, intinya itu. Jadi anak muda itu nggak boleh patah semangat ya. Oke, sama seperti aku nggak pernah patah semangat. Walaupun mungkin ada kadang kritikan yang pedas kayak gitu-gitu, gak usah diambil pusing, oke? Jadi kita terus berkarya aja gitu, ciptakan kebahagiaan kita sendiri gitu. Oh iya, aku mau bahas tentang move on aja kali ya. Kita bahas tentang move on. Jadi aku kasihan loh sama orang yang gak bisa move on gitu loh. Kasihan, maksudnya dia menyiksa dirinya sendiri gitu, padahal hidupnya masih panjang. Tapi gak apa-apa deh, itu sebuah pilihan kan. Tapi kasihan tahu, masa kita harus terus terpuruk dengan sesuatu hal yang merusak diri kita gitu. Sedangkan kita hidup di dunia ini adalah menciptakan masa depan dan kebahagiaan gitu, ya gak sih? Jadi jangan patah semangat lah intinya. Udahlah, gak usah pikirin yang hal-hal yang bisa merusak diri lah. Oke? Karena subscribe aku banyak yang curhat kayak, "Kak, aku move on, aku baru move on tapi pacar aku udah jadian sama yang lain. Kak, aku tuh gini, pacar aku selingkuh." Guys, gitu. Udahlah gitu. Pikirkan hal yang bisa merubah diri kalian di 5 tahun ke depan. Jangan yang memikirkan hal yang 5 tahun ke depan itu gak ada apa-apanya gitu. Kalau memang dia pacar kamu, jodoh kamu, pasti dia gak bakal kayak gitu. Tetap dia komitmen. Oke? Oke guys, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.